Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest dengan saya Julie dan seperti biasa ya, di video ini saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi bagi yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan langsung diklik aja link yang udah saya share di deskripsi di bawah, lalu langsung join. Nanti di belakang video saya juga akan share beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan cuan juga ya dari saham-saham yang dibahas di sana. Sebelum mulai disclaimer dulu, jadi semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya juga. Kita langsung mulai aja, saya akan share screen, kita menuju ke Telegram, karena semua aksesnya adalah melalui Telegram. Jadi bagi teman-teman yang belum install Telegram, silakan install aja Telegramnya, lalu langsung join. Dan tools ini sebenarnya ada banyak banget ya, tools bikinan dari Wisdom and Invest. Dan ada screener, jadi kita punya screener, juga punya chatbot. Chatbot ini tuh memberikan sinyal-sinyal, jadi supaya teman-teman lebih efisien dan efektif dalam menganalisa. Jadi nggak ribet-ribet untuk tarik-tarik garis sendiri. Dan tools ini bisa didapatkan secara gratis, caranya gampang banget. Teman-teman cukup buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Rekanan kita ada 3, yaitu JUC, ada Sukor Sekuritas, JUC, dan NH Korindo. Jadi teman-teman pilih aja sesuai dengan yang teman-teman suka ya. Jadi bisa dicoba dulu. Ketiganya itu kita gunakan juga dan semuanya memang enak sekali dipakai. Dan bagi teman-teman yang, jadi ini ada beberapa jenis chart yang dikasih secara gratis. Untuk teman-teman yang aktif bertransaksi, maka berkesempatan untuk mendapatkan akses untuk ke fasilitas Wisdom and Invest yang komplit ya, termasuk chart yang biasanya sering saya gunakan, yaitu chart andalannya Wisdom and Invest, yang ada haki dan frekuensi analyzernya. Sehingga bagi teman-teman yang memang tradingnya aktif banget, biasa kan scalper dan fast trader ya, memang membutuhkan chart itu. Jadi nanti akan saya tunjukkan betapa enaknya untuk digunakan chart itu ya. Kita masuk ke saham pertama, yaitu BRMS. Apa yang bisa kita lihat dari chart ini? Ini chartnya chart win, dan chart ini adalah analisa teknikal. Jadi dia menggunakan analisa teknikal. Kita juga ada chart yang menganalisa foreign inflow, foreign flow. Jadi kita bisa lihat sebetulnya ada asingkah inflow atau malah outflow asingnya. Itu juga bisa dilihat. Nanti kita akan cek ya, kalau ada saham-saham yang memang inflow asingnya itu menarik. Untuk BRMS ini yang perlu kita lihat, ini ada momentum. Momentumnya berupa titik pink. Yang paling bagus adalah ketika momentumnya berwarna biru Ben-Hur seperti di sini dan semakin menanjak. Dan kita punya ya screener yang khusus mencari saham-saham yang momentumnya itu semakin naik. Nah, jadi teman-teman bisa cari khusus untuk saham-saham yang memang lagi ada momentumnya. Khusus BRMS ini dia belum ada momentum, makanya dia sedang bergerak sideways. Kita cek kondisi area sideway-nya di mana. Jadi di sebelah sini ya area sideway-nya, yaitu di 220, 220 sampai 248. Karena dia lagi sideways, tidak ada momentum, maka strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Atau kalau sudah cuan ya teman-teman silahkan taking profit dulu, baru nanti incar kembali di area support. Kalau dia jebol dari 220, maka berpotensi menuju ke support selanjutnya, yaitu 210, ada 204 sampai 191. Jadi beberapa teman di sini kan yang nonton ada banyak trader dan punya strategi dan punya trading plan masing-masing. Ini disesuaikan aja ya dengan trading plan-nya masing-masing. Barangkali ada yang sudah punya barang di atas dan kalau breakdown maka ingin exit dulu silakan. Kalau ada yang baru mau entry maka karena lagi di support mau spec buy itu silakan. Jadi saya hanya memberikan analisa di mana support dan resistnya. Teman-teman sesuaikan kembali ya dengan kebutuhannya masing-masing, sesuai dengan trading plan-nya masing-masing. Uh, Resist 248 tadi udah, supportnya sudah, momentum belum oke, pixelnya juga baru hijau 1 ya. Kita cek yang tadi yang saya bilang, foreign flow, sebentar, foreign flow-nya ceknya di sini. Tunggu ya, BRMS.
Untuk foreign flow-nya, di sini kita bisa lihat foreign flow ini kalau yang hijau-hijau baru asingnya net buy, kalau oranye-oranye ini artinya asingnya net sell ya. Dan garis abu-abunya ini menunjukkan rata-ratanya. Saat ini asingnya masih belum ada entry-entry lagi dan lagi bergerak turun, tapi don't worry kalau dia breakout barangkali ya mungkin karena asingnya mulai inflow lagi. Yang mau spek buy itu silakan di area-area support tentunya. Jangan lupa atur money management dan kalau dia malah breakdown maka bisa exit dulu. Kalau dia udah naik dan ke area supply-nya 248 ternyata dia nggak bisa breakout, maka silakan jangan lupa pasang trailing stop atau taking profit ya. Selanjutnya setelah BRMS ada INDI. Nah, ini sebetulnya ada berita jelek ya dari batu bara. Sebentar, ini chartnya harusnya di sini. Di board yang satu lagi. Saswin Indi. Jadi batu bara itu tarif royaltinya naik sampai 13,5%. Itu lumayan. Entah, tapi berita buruk malah sahamnya pada naik nih. Mungkin kita ikutin aja price actionnya aja ya. Jadi walaupun ada berita-berita apa, tetap action dari para pelaku market itu akan tergambarkan di dalam chart ya, pergerakan candle dan volumenya. Untuk Indi kita lihat volumenya sih memang belum gimana-gimana banget, tapi momentumnya mulai secara tren ada dua potensi. Dia bisa bergerak di dalam channel up seperti ini, atau dia akan bergerak sideways dulu ya, di area sebelah sini. Sehingga supportnya itu ada di 2710 dan resist 2910. Next resistnya adalah 3020. Jadi teman-teman atur trading plan-nya, baru mau entry atau sudah punya, mau mau pasang trailing stop silakan. Jadi selama dia di atas 2710 ini masih bagus, mudah-mudahan dia kembali lagi testing 2910. Kalau dia breakout, terutama disertai dengan volume, maka berkesempatan banget ya untuk naik kembali ke area 3020. Momentumnya bagus nih, mulai menanjak lagi, pixelnya juga bagus. Cuma karena dia belum ada volume yang gede-gede banget, kita antisipasi aja ya di area-area resist. Jangan lupa untuk taking profit at least sebagian. Untuk indinya sudah, coba kita cek foreign flow-nya ya. Setahu saya ada beberapa ini uh, mulai ada masuk foreign nih. Adro kalau nggak salah. Nanti kita bahas adro-nya di belakang ya. Tuh, ini ada foreign-nya masih di dalam juga, belum ada net sell. Jadi mudah-mudahan masih mampu untuk naik ke atas. Indi. Kecuali dia breakdown ya. Kalau dia breakdown, maka agak kurang oke. Artinya dia akan melanjutkan ke support di bawahnya. Next, setelah Indi ada Harum. Daripada Harum, memang bagusan sih sebetulnya si Indi atau Adro ya. Ini juga menarik sih, karena momentumnya sudah mulai menjadi merah tua. Jadi kalau mulai menjadi merah tua tuh seperti di area sini nih. Ada potensi dia akan berbalik arah. Seperti itu. Sama juga seperti di sini, dia mulai jadi merah tua dan mulai mengecil, artinya berpotensi untuk reversal. Ini sebetulnya masih downtrend di sini, dia masih ada trend down-nya, dia belum breakout ya, dia belum ke atas garis win line. Jadi paling bagus kalau dia sudah break dari 1730. Tapi it's okay, yang mau spec buy di Harum ini silahkan. Mudah-mudahan sih nanti dia akan segera breakout. Tinggal pasang aja SL-nya. Jadi batasi resiko di harga low hari ini ya. 1580, jangan pas-pasan. Kasih aja toleransi beberapa tick di bawahnya. Supaya barangkali dia cuma nyentuh terus habis itu naik lagi. Jadi dikasih toleransi, pasang trailing stop-nya di bawah. Stop loss-nya di bawah. Tadi resistnya sudah 1730, support 1580, next resistnya di area sini 1800 ya, atau bahkan sampai MA 200 itu juga oke, 2010. Mudah-mudahan sih dia ke arah sana. Harumnya sudah, next kita ke energi, Win ENRG. Untuk energi masih belum oke ya. Candlenya masih lower low, 3 candle, lower low disertai dengan volume yang semakin meningkat pula. Artinya masih banyak nih, masih gede guyurannya. Ini juga masih merah, pixelnya, pixel. Ini yang pixel ya, pixelnya masih merah-merah, volumenya
semakin meninggi disertai dengan volume yang candle yang lower low itu kurang oke. Jadi sebaiknya teman-teman tunggu dulu. Mungkin nanti kita pantau lagi di area support di sebelah sini. Sini ada support ya, area 212 sampai 220. Itu menjadi support. Nanti dipantau dulu apakah buangannya sudah reda. Kalau sudah reda baru spek buy-nya di sana. Kalau untuk entry jadi belum ya. Kalau yang kemarin-kemarin sudah punya mudah-mudahan sudah kena stop loss. Terutama dia sudah breakdown dari area sini. Jadi begitu uh, candle yang ini candle bearish dengan volume yang besar pun sebetulnya sudah kurang oke. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah kena stop loss-nya kalau misalnya ada yang punya ya. Dan nanti pantau kembali di area support. Atau tunggu di area oversold. Kalau teman-teman pengen ngeliat area oversold, overbought, itu bisa menggunakan chart namanya MS. MS misalnya ENRG ya. MS. Kalau yang untuk chart para klien, para nasabah ya, itu ada yang MSF. Itu juga bisa digunakan. Jadi perpaduan, sebentar, MSF, ENRG. Perpaduan si MS ini ditambah dengan adanya frekuensi. Jadi lumayan banget karena contohnya ya, contoh, oh ini di sebelah sana, di chart yang satu lagi, MSF, ENRG. Jadi contohnya kayak kemarin nih, terutama di chart daily, begitu dia ada frekuensi, ada getaran-getaran, tapi harus konfirmasi dengan breakout ya. Jadi begitu dia breakout, maka harganya berpotensi untuk naik. Apalagi ini disertai dengan kenaikan volume. Nah, jadi teman-teman harus cari saham-saham yang mungkin dia sudah ada frekuensi dalam kondisi sideways, lalu dia breakout disertai dengan peningkatan volume. Itu menarik banget untuk entry. Nah, tadi energinya, energinya dia sudah mulai masuk ya ke area oversold, tapi pastikan dulu teman-teman menunggu aja di area-area supportnya. Jadi lebih menarik. Mudah-mudahan barangkali dia sentuh area support, dia udah oversold, dia bisa mantul lagi. Oke. Selanjutnya setelah NRG itu ada PANI. Oh, PANI pakai chart yang satu lagi ya. Ini soalnya dia habis right issue, jadi chartnya ini belum berubah. Kita gunakan yang satu lagi di sini. Yang ini chartnya sudah update sesuai dengan right issue-nya. Sebetulnya karena dia lagi right issue, kita perlu melihat lagi ya pergerakannya. Kita menganalisa kembali, kita amati lagi iramanya bagaimana nih. Si PANI ini pergerakannya bagaimana, baru kita bisa menentukan trading plan selanjutnya. Kalau dari sekilas aja sih ya, ini kan waktu itu ini ARB karena mungkin karena dia lagi trading trading right issue-nya. Begitu sudah selesai trading right-nya, dia mulai naik kembali. Candle-nya hari ini sih cukup menarik, cukup oke, karena candle-nya candle rejection ke atas ya. Jadi ada dorongan dari buyer, makanya candle-nya ada ekor panjang di bawah. Karena dia masih baru selesai right issue, kita ambil aja pergerakannya secara pendek ya. Jadi kalau misalnya pertanyaan teman-teman adalah gimana nih PANI ke depannya, seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, kita nggak bisa tahu. Tapi at least dari satu candle terakhir kita bisa baca pergerakannya, yaitu dia sedang bergerak di dalam range ini ya, 1060 sampai 1230. Jadi pergerakannya di sini dulu. Kita lihat lagi besok kalau dia bisa break lagi, dia bikin higher high lagi. Ini udah 3 candle soalnya higher high ya. Kalau dia bikin higher high lagi, dia break 1230, maka oke. Jadi kita bisa trading kalau mau teman-teman ingin trading ini, maka kita gunakan range-nya itu 1060 sampai 1230. Spek buy di bawah di dekat support 1060 dan resistnya di area 1230. Jangan lupa kita bisa gunakan juga VWAP ya. VWAP, volume weighted average price atau harga rata-rata. Sehingga kalau kita mau entry jangan jauh-jauh dari VWAP. VWAP itu bisa dilihat di chart yang ini. Tadi PANI. Di sini ya, VWAP-nya 1162. Nah, jadi kalau entry jangan jauh-jauh dari sana. Kalau harganya udah terlalu tinggi di atas VWAP, maka berpotensi untuk belinya kemahalan. Jadi teman-teman tunggu aja sampai koreksi atau cicil ya, atur pakai money management. Jadi belinya tuh ada yang
ya beli di atas VWAP sedikit, terus ada yang di VWAP, ada yang di bawah VWAP antriannya. Jadi bikin beberapa antrian supaya nanti begitu dapat semua antriannya, harga rata-ratanya teman-teman tuh nggak jauh ya dari VWAP-nya si eh, saham ini. Oke, paninya sudah. Kita lanjut ke SMBR. Selanjutnya SMBR. Nah, SMBR kita lihat momentumnya sedang melemah. Ini agak kurang oke. Jadi biasanya perubahan warna pada momentum dari biru Ben-Hur ke biru tua ataupun dari merah ke merah tua itu menunjukkan bahwa adanya potensi reversal atau pembalikan arah ya. Jadi waktu di sebelah sini, ini momentumnya sudah mulai melemah, itu menunjukkan adanya pembalikan arah. Kita ambil area support resistnya di mana, kita cari ya, ini 472 ada support, resistnya di area 496. Selama dia bertahan di atas 472, ada potensi dia bisa naik lagi kembali dan testing resist 496-nya ini. Tapi kalau dia breakdown dari 472, maka support selanjutnya adalah 464 sampai 450 ya. 450 tuh yang di sebelah sini nih. Kalau breakdown lagi, bikin another new low, itu tidak oke. Tapi kalau di sebelah sini, oh, tunggu. Saya cek dulu SMBR-nya menggunakan chart MS ya. SMBR. Karena kayaknya seingat saya ini masuk area oversold juga. Oh, enggak ya. Salah, deng. Ini stokastiknya kita bisa lihat dia baru memotong ke bawah 80. Kalau dia di area oversold sih lebih menarik. Yang ini jadi teman-teman kalau mau entry maka pantau aja di area-area support ya, buy on weakness aja. Atau pilih saham lain lah. Ini karena momentumnya baru melemah. Lebih bagus cari saham yang baru mau naik daripada cari yang baru loyo ya. SMBR. Jadi udah di support resistnya sudah. And selanjutnya ada es krim. Camp. SMBR liquid gak sih? Oh, SMBR-nya juga nggak liquid nih. Jadi di chart ini ada TT itu total transaksi dan ATT itu average total transaksi atau rata-rata total transaksi. Ini membantu teman-teman banget untuk ngelihat dia sebetulnya liquid apa enggak sih. Dia sebetulnya nggak begitu liquid ya, cuma volumenya sih udah mulai menaik nih. Menarik sih sebetulnya ya. Selama dia menjadi terus liquid maka oke. Ini kemarin-kemarin ini tidak oke. Ini mulai menanjak nih rata-rata volumenya jadi cukup menarik sih. Jadi kalau mau spek di area support ya, tetap buy on weakness aja. SMBR-nya sudah. Kita masuk ke CAM. CAM ini juga tidak liquid dengan total transaksinya rata-ratanya itu hanya di 1,5 miliar. Jadi dia tidak liquid. Nah, kalau yang ini dia volumenya belum ada lagi ya. Momentumnya sih ada perbaikan. Dia bergerak di dalam range ini. Di area, kita gunakan yang ini aja deh. 290 sampai 300. Jadi range-nya di sana. Teman-teman kalau mau fast trading silakan. Karena ini sahamnya tidak begitu liquid. Artinya hanya untuk fast trading aja. Atau untuk scalping aja ya. Silakan. Kalau untuk swing, saya lebih suka saham-saham yang lebih liquid. Terutama dari yang misalnya dia nggak liquid, dia mulai menjadi liquid. Itu yang oke. Kalau misalnya teman-teman mau trading di saham gorengan, at least dia ada volume dan mulai menjadi liquid, itu lebih enak ditradingkan. Selanjutnya setelah CAM, ini ada JPFA. JPFA. Kita bahas JPFA. Untuk JPFA-nya momentumnya menjadi biru tua ya. Tapi oke sih, karena waktu itu kan dia breakout dengan volumenya besar, lalu dia lagi koreksi. Mudah-mudahan sih koreksi sehat karena volumenya cukup kecil juga. Dia akan testing MA200 nih. Ada MA200, juga ada area-area support, terutama garis win line yang biasanya ampuh juga. Sakti juga nih. Jadi selama dia di atas garis win, yaitu 1550, ini ada support juga ya secara horizontal, maka masih oke sebetulnya. Jadi buat teman-teman yang ingin buy on weakness, ini adalah area yang oke. Tapi kalau dia breakdown dari garis win line, maka jadinya tidak oke ya. Pantau dulu aja, atau mau buy on weakness, validnya itu kalau closingnya di atas garis win line ya. Jadi barangkali dia jebret ke bawah, habis itu dia closing di atas garis win line, maka masih oke sebetulnya.
Jadi win line-nya tadi udah di 1550 dengan area resist terdekat 1610 sampai di harga high kemarin tuh. Di candle-nya itu berapa tuh? Itu area resistnya. JPFA, JPFA 1635 ya, itu resistnya. Dan resist selanjutnya 1650. Oke, momentumnya ada. Oke, and saham selanjutnya ada NICL. Untuk NICL, ini tidak begitu liquid karena rata-rata transaksi hanya di 1,45 miliar total transaksi hari ini, kalau yang rata-rata transaksi di 4,18 miliar. Yang liquid dan menarik itu adalah ketika dia rata-ratanya itu mulai menanjak begini ya, mulai ada volumenya, terutama volumenya di atas rata-rata. Kalau ini rata-ratanya ini garis yang hitam itu masih melandai, jadi masih belum oke. Bagusnya tuh seperti di sini tuh, dia naikkan di sini ya. Situ enak untuk di tradingkan. Sekarang momentumnya juga berupa titik pink, artinya berpotensi sideways, dia nggak ada momentum. Kita lihat supportnya, ini udah mendekati area support sih, support di 96. Kalau masih breakdown juga, bikin lower low, artinya dia berpotensi ke support selanjutnya. Di sini ada support lagi. Makanya kita bisa lihat di area sini ya, 92, 91, itu adalah next supportnya. Di bawahnya ada support lagi, 86. Jadi teman-teman sesuaikan aja dengan trading plan-nya masing-masing. Mau entry-nya, spekulatifnya di area support mana. Kalau jebol support itu, maka exit dulu. Resistnya di area sini ya, 108 sampai 117 itu juga ada resist. Dengan catatan kalau dia memang pergerakannya di dalam channel yang hijau ini, maka menarik sebetulnya. Barangkali dia akan begini ya. Seperti itu. Jadi pastikan dulu dia mantul. Kalau dia mantul, maka oke. Untuk NICL. Selanjutnya SRTG. SRTG pergerakannya ini agak kurang oke sebetulnya ya. Di sini ada bearish divergence dan memang koreksi jadinya dia turun dulu testing support. Mudah-mudahan sih tertahan ya di support ini karena ada channel up-nya. Mudah-mudahan pergerakannya itu di dalam channel up-nya aja. Jadi bergeraknya seperti ini. Support 2477 ini dibuletin ya sesuai dengan fraksi dan resistnya ada di resist support dulu deh. Support 2477 di bawahnya support lagi 2400 sampai 2320. Resistnya ada MA 200 menjadi resist 2740 sampai kalau resist trennya di 2810. SRTG. Momentumnya jadi masih belum oke ya. Momentumnya melemah. Mudah-mudahan sih mantul selama dia tidak bikin lower low lagi, artinya berpotensi nih untuk mantul dan testing ke area resistnya. SRTG-nya sudah, kita oke, itu 10 saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Sekarang kita akan ngintipin screenernya Wisdom and Invest ya. Screenernya ada banyak banget. Saya mau share screener TTMGC kali ya. TTMGC deh. Ini namanya screener untuk mencari saham-saham yang ada momentumnya. Sambil menunggu, kita cek ya. Oh, ini udah keluar. Jadi yang U itu artinya momentumnya tuh menjadi biru yang warna begini nih. Tuh. Kalau yang M, dia momentumnya berwarna biru muda. Biru muda seperti yang di sebelah sini nih. Nah, sama-sama oke sih. Cuma yang biru Ben Hur itu lebih oke lagi. Ya, ini beberapa saham. Jadi yang masuk screener bukan berarti kita harus langsung beli ya. Kita harus analisa kembali ke masing-masing chartnya. Mana yang lebih menarik, mana yang lebih liquid, mana yang sesuai dengan profil resiko masing-masing. Jadi misalnya kalau yang high risk, yang senang banget sama saham-saham volatil, saham-saham kagak liquid, dan saham-saham yang high risk, maka bisa pilih CARS misalnya. Kalau yang mau lebih liquid, lebih aman, mungkin cari-cari saham-saham lain seperti JSMR atau Pegas gitu ya. Kita lihat lagi screener lainnya di sebelah sini mana ya? Channel premium. Oh, nah
Nah, di channel yang ini dia memang auto broadcast per 30 menit biasanya. Jadi ada screener Haka-Haki. Haka-Hakinya kayaknya ini belum di ini terakhir ya. Eh, nah, oke, kita langsung aja. Jadi saya akan bahas ya beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Yang pertama itu MEDC. Tuh. Dan saya mau share bagaimana cara menggunakan Haka-Haki 5 menit. Karena si Haka-Haki yang ada frekuensi analyzernya ini paling efektif, paling oke banget dipakai kalau di 5 menit untuk kita langsung ya. Lebih cepat. Kalau daily kan otomatis agak lama time frame-nya. Nah, di 5 menit dia muncul spike frekuensi. Kalau yang belum ngerti frekuensi itu apa, saya pernah jelasin ya di video YouTube yang sebelumnya. Silakan teman-teman cari aja atau langsung ketik aja frekuensi analyzer. Karena saya pernah menjelaskan ini dan cara penggunaannya. Jadi si frekuensi spike ini menunjukkan bahwa ada big money yang entry, tapi bukan menunjukkan actionnya ya. Sehingga harganya hanya akan bergerak kalau sudah ada yang HK. Kalau HK itu digambarkan dengan bar yang berwarna hijau, kalau yang merah artinya ada yang haki. Sehingga lebih bagus kalau dia sudah mulai hijau-hijau dan grafik rata-ratanya semakin meningkat. Yang warna hitam ini ya. Nah, jadi bisa kelihatan si MEDC-nya bahwa kemarin sudah ada nih spike-nya. Ini tiba-tiba langsung begitu opening langsung gap up. Karena si MEDC ini kalau nggak salah karena hasil LK-nya bagus ya. Laporan keuangannya bagus banget. Bagi yang mau entry, bagaimana? Sebisa mungkin sih buy on weakness. Hari ini sih dia gap up disertai dengan volume yang luar biasa, jadi kemungkinan gapnya tidak akan ditutup dalam waktu dekat. Kita pakai aja support di sebelah sini juga bisa ya, menjadi area support. Tuh ini ada angkanya sebetulnya sudah 6, 675, 680 lah di area-area sana. Silakan teman-teman atur money manajemennya, atur antriannya. Dengan supportnya kita gunakan support di sini 665, maka itu menjadi support. Selama dia di atas 665 ini masih oke. Silakan teman-teman gunakan juga, manfaatkan si VWAP-nya ini ya. Kalau dia di atas VWAP, maka sebetulnya teman-teman belinya kemahalan. Kenapa kemahalan? Karena ada kecenderungan bahwa suatu harga dia akan kembali ke area atau ke angka VWAP-nya ini. Jadi sebisa mungkin teman-teman manfaatkan si VWAP ini, belinya itu deket-deket VWAP, jangan jauh-jauh ya. Resist 740 dan 745, 790. Itu area resist. Setelah MEDC ada Pegas. Nanti kita cek juga Hakaki secara 5 menitnya nih. Hakaki Pegas 5 menit. Pegas, mulai ada ya momentum, hari ini breakout, volumenya bagus, dan ini menjadi supportnya 1720. Low-nya dia 1700 itu juga menjadi support. Jadi supportnya 1700 sampai 1720. Resist, resistnya 1810. Next resistnya di sebelah sini. Berapa tuh? 1820 ya, area segitulah. Sampai 1880. Mudah-mudahan di area sana tercapai, mudah-mudahan. Kita lihat haka-hakinya. Oh, jadi untuk teman-teman kalau mau entry buy on weakness aja ya, sebisa mungkin buy on weakness, jangan terlalu agresif karena marketnya ini dalam kondisi yang tidak apa ya, marketnya lagi dalam kondisi uncertainty, tidak jelas gitu. Bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk pegas, kita lihat kaki 5 menitnya, di sini ada spike dan actionnya di sini. Tuh, kelihatan ya, masih belum ada buangan. Kalau ada buangan artinya dia akan banyak bar merah dan grafiknya akan terus menurun. Itu artinya teman-teman juga boleh ikutan taking profit. At least sebagian ya, nggak perlu buang semuanya. Barangkali ada yang mau diswingkan, silakan diswingkan. Coba kita lihat juga foreign flow-nya ya. Apakah hari ini ada foreign flow? Foreign-nya enggak sih, nggak ada. Jadi barangkali kalau teman-teman mau SOS juga di area sini 1820 sampai 1860, jual sebagian, nanti baru sisanya pasang trailing stop, itu silakan. Selanjutnya setelah pegas ada Adro. Kita cek juga kaki 5 menitnya Adro. Juga over and flow-nya Adro. Karena si Adro
ada foreign flow-nya nih. Momentumnya sih belum oke ya, masih berupa titik pink, artinya masih berpotensi sideways. Kalau dia berpotensi sideways, justru seharusnya teman-teman tadi at least taking profit sebagian. Kenapa? Karena dia sudah berada di area resist. Resistnya 38, 30, sampai 3390. Kalau dia breakout, maka berpotensi ini sebenarnya ada gap lagi ya. Itu gapnya di berapa tuh? Gapnya belum tertutup dengan sempurna itu sebenarnya. 34, 30. 34, 30 ya. Jadi mudah-mudahan dia nutup gap dulu. Pasang aja trailing stop. Barangkali kalau teman-teman sudah floating profit atau taking profit sebagian. Supportnya kalau kita gunakan area support secara sideways, artinya di area sini nih. 30-70 sampai 30-40. Itu merupakan area support. Kita lihat foreign flow-nya kelihatan ya, grafik yang warna abu itu terus meningkat. Jadi mudah-mudahan dia bisa ATH lagi nih. Karena Adro waktu itu kan all time high ya. Dan HKQ 5 menit. Kita lihat di sini ada spike dan di sini ada action-nya. Tuh. So far belum ada buangan. Jadi kalau ada buangan dia akan seperti ini kelihatannya tuh ya. Dia akan merah-merah dan grafiknya akan terus menurun. Next, STAA. Nah, ini saham all time high nih. Jadi dia uh, tidak searah dengan indeks ya. Mudah-mudahan. Karena biasanya kalau sahamnya all time high, dia akan outperform dari indeks kita. STAA, ini saham baru sih sebetulnya. Makanya ini sini abu-abu karena belum ada data historinya. Momentumnya bagus, volumenya bagus, hari ini dia breakout all time high, pixelnya juga bagus. Yang ingin entry maka buy on weakness aja ya, terutama karena marketnya lagi dalam kondisi seperti ini. Support kita gunakan ini, harga low hari ini tentu menjadi support karena kalau dia bikin higher high terus, dia tidak akan tembus ya harga low hari ini, yaitu di 1300 dan resistnya tentu harga high hari ini 1410, which is all time high-nya dia. Mudah-mudahan sih besok mampu untuk breakout lagi. Buy on weakness aja, bisa juga antri di area-area VWAP ya, karena ini angkanya jauh nih dari VWAP. Barangkali besok dia koreksi dulu dikit baru naik. Selanjutnya setelah STAA, oh saya mau nunjukin juga hak kakinya ya, STAA 5 menit. Kita cek adakah foreign flow. Tuh hak kaki 5 menitnya ya, ada spike. Sini ada spike lagi dan harganya terus menanjak. Nah, keren. Jadi enak banget untuk digunakan. Foreign flow-nya wow. Jadi mudah-mudahan lanjut. Tuh ya foreign flow-nya ya kelihatan jauh-jauh dan grafiknya menanjak. Kalau hijau itu artinya net buy asing. Asingnya net buy. Selanjutnya hari ini panin-panin dan dan yang panin-panin ini yang naik itu si PNBN dengan biasa story-nya yaitu paninnya mau dibeli gitu. Saya nggak ngikutin sebetulnya story-nya. Kalau yang saya lihat hanya ini dari teknikal ya, PNBN dan PNLF itu sebetulnya dia lagi masuk ke area oversold. Ya memang begitulah bandar ya, dia bikin orang pada cut loss dulu sampai udah oversold. Oversold itu jenuh jual ya. Artinya sudah banyak, mungkin barangnya udah pada kosong, baru dia naikin. Seperti itu. PNBN, volumenya luar biasa 2 hari ini. Ini juga bagus, momentumnya sudah mulai mengecil. PNBN-nya all time high, maka supportnya 1855, resist 2130, dan the sky is the limit karena di all time high. Di sini bisa terlihat ya, kita gunakan chart MS yang ada stokastiknya. Dia bisa menunjukkan area oversold dan overbought. Di sini adalah area oversold. Jadi di sini dia sudah oversold banget. Seperti itu. Sama juga dengan PNLF, dia juga masuk ke area oversold. Setelah itu dia terbang. Jadi kasihan banget nih, memang tega ya bandarnya ya. Begitu jebret, jebol support, which is kita mungkin semuanya pada cut loss. Tapi di sini akhirnya dia naik kembali. Jadi kalau ada yang sudah cut loss di sini, kabur di sini, dan buyback di area sini, maka happy cuan ya. Resistnya, tadi kan saya bahasnya PNBN ya. PNBN tadi resist support udah, oke. Kita cek
HKQ 5 menitnya supaya teman-teman lebih fasih lagi cara penggunaannya. Jadi barangkali teman-teman ada yang sudah dapat akses gratisnya untuk ke fasilitasnya Wisdom and Invest, bisa digunakan ini ya. Terutama untuk market yang barangkali nanti downtrend atau lagi sideways, maka efektif banget untuk kita latihan fast trading menggunakan si frekuensi analyzer ini. Jadi ini 5 menit terlihat ya frekuensi spike dan di sini ada action HK-nya. Selanjutnya ada TLKM. Nah, TLKM itu yang mau saya tunjukin adalah foreign flow-nya luar biasa. Yang ada foreign flow itu si TLKM, UNVR kalau nggak salah. Terus apa lagi ya? Saya lupa. Masih belum ngecek lagi Broksum ke keseluruhannya. Tapi yang luar biasa sih memang si TLKM ini. TLKM. Mudah-mudahan sih dia tidak membentuk double top di sini ya. Tapi kalau dia membentuk double top ya maka jadi teman-teman harus pantau dulu nih. Akankah dia all time high? Karena ini udah mau nyaris all time high. All time high-nya kalau salah 4850. Area demand ini menjadi area demand atau area supply 4360. Foreign flow-nya bagus banget ya. Momentumnya sih lagi melemah sih ya. Jadi kita wait and see dulu aja lah. Jangan ambil action apa-apa dulu karena khawatirnya dia akan koreksi dulu. Support di low hari ini tentunya 4610. Ini kemarin dia 3 candle, 4 candle udah higher high. Maka selama dia di atas 4610 barangkali dia breakout lagi di sini jadinya oke ya. Apalagi kalau momentumnya mulai menanjak lagi. Ini soalnya volumenya juga semakin tinggi juga. Supportnya tadi udah 4610, resist 4710, dan next resist 4850 which is harga all time high-nya. Kita lihat dia sudah overbought atau oversold MSTLKM. Oh, di sini ya dia golden cross-nya. Masuk area overbought sih, tapi kalau untuk saham-saham yang strong uptrend, dia akan bergerak terus ya di atas sini. Jadi seperti di sebelah sini. Sini dia overbought sampai sini. Nah, jadi harus kita lihat lagi price action besoknya tuh bagaimana, apakah masih ada foreign flow. Kalau kita baca blocksumnya juga ini luar biasa sih. Blocksumnya bagus banget, ada foreign flow, jadi mudah-mudahan dia bisa all time high. Tapi tetap kita prepare ya untuk kondisi-kondisi kalau misalnya tiba-tiba ada kejadian yang tidak terduga seperti misalnya pecah perang ataupun yang lagi ditakutkan ini adalah kenaikan harga Pertalite nih. Jadi mudah-mudahan hal-hal yang di luar prediksi ini tidak terjadi sih ya. Soalnya kenaikan suku bunga tapi indeksnya tetap bagus, tetap hijau. Barangkali karena market sudah memprediksi itu akan terjadi. Saya belum cek kompositnya ternyata ya. Mari kita bahas dulu kompositnya sebelum mengakhiri ini. Kompositnya momentumnya sudah mulai melemah. Jadi harus watch out kalau seandainya dia breakdown. Area supportnya di sebelah sini ya, dia masih bergerak di dalam area sini, yaitu 7064 sampai 7230, di sini 76, di sini 7064, di sini 7230 menjadi resistnya. Kalau dia breakdown 7064 artinya dia akan testing resist support yang di sini, support yang di bawah ya 7021. Ketika dia breakdown lagi dari 7021 artinya sudah konfirmasi bahwa dia terjadi pembalikan arah reversal. Kenapa? Karena akhirnya berarti dia akan bikin lower lower high ya, lower high, lower low. Seperti di sebelah sini, sini sideways, lalu dia breakdown, akhirnya dia bikin lower high, lower low. Jadi kita menunggu sambil menunggu konfirmasi. Kita yang penting sudah tahu, oh kalau misalnya dia breakout, kita harus bagaimana. Kalau dia breakdown, kita harus bagaimana. Jadi kita prepare ya, apa yang harus, bagaimana kita harus bereaksi kalau seandainya terjadi A, B, dan C. Supaya kita nggak kaget, jangan tiba-tiba dia breakdown, lalu tiba-tiba karena kejadian tidak terduga itu, indeksnya sampai minus 2%, 3%, kita udah prepare. Kita udah amankan cuan, kita langsung bersiap-siap justru malah untuk buy on weakness. Oke? Jadi,
Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Semoga teman-teman bisa cuan, semoga teman-teman selalu sehat. Jika bermanfaat, jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain merasakan manfaatnya. Semoga teman-teman cuan besok dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you ya.